Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembimbing 1, Ibu Prof. Dr. Hajah Arifah MPD. Yang terhormat Pembimbing 2, Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD. Perkenalkan, nama saya Siti Wartini, NIM 20105028. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Modul Pengasuhan Guru Berbasis Parenting untuk meningkatkan partisipasi orang tua ketika anak belajar di rumah. Dengan latar belakang yaitu kondisi pandemi COVID-19 mengharuskan peserta didik melaksanakan pendidikan melalui daring atau dalam jaringan, di mana pembelajaran melalui kegiatan online. Dalam hal ini, peran orang tua dalam melakukan pendidikan di rumah menjadi salah satu pemegang peran penting dalam kemajuan pendidikan anak. Dengan kerangka berpikir, satu adalah permasalahan. Bagaimana peran orang tua dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan di rumah pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, strategi melalui program parenting dan pemberian model pengasuhan pendidikan anak di rumah. Dampaknya, apakah melalui parenting dan modul pengasuhan berdampak pada pembelajaran anak? Analisis data. Analisa data itu pengujian variabel, efektivitas parenting, dan pembuatan modul pengasuhan berbasis parenting. Menurut teori Maslow, berpendapat bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan intrinsik yang universal yang akan mendorong kita untuk bertumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan dari kita untuk menjadi semua sejauh kemampuan kita. Jadi, potensi untuk pertumbuhan dan kesehatan psikologis ada sejak lahir. Namun, apakah potensi tersebut terpenuhi atau diaktualisasikan? Tergantung pada kekuatan individual dan sosial yang menghambat atau memajukan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tersusun dalam sebuah hierarki yang disebut hierarki Maslow. Sebagai sebuah hierarki, maka untuk mencapai tingkat yang tinggi, kebutuhan yang di bawahnya harus terpenuhi. Sebagai contoh, anak kurang bisa berkembang dengan baik jika kebutuhan dasarnya, fisiologi dan keamanan tidak terpenuhi. Kebutuhan menurut teori Maslow tersebut bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar sehingga menuntut porsi yang lebih besar. Orang baru menuntut kebutuhan rasa aman apabila kebutuhan biologisnya sudah tercukupi. Demikian seterusnya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dan pengembangan Research and Development (R&D). Metode ini digunakan
untuk bertujuan menghasilkan sebuah produk baru melalui proses pengembangan sebuah media pembelajaran melalui modul untuk dapat diaplikasikan pada kegiatan belajar pada masa pandemi. Teknik analisa data, penelitian pendahuluan, dan pengumpulan informasi. Langkah pertama dalam pengembangan modul pengasuhan ini adalah dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisa kebutuhan dari pendidik dan orang tua. Tahap-tahap yang dilakukan adalah studi pustaka, melakukan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Hasil studi pustaka berupa jurnal, penelitian yang relevan, dan kajian pustaka yang mendukung penelitian. Survei lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi pendidik, orang tua dalam proses pembelajaran di rumah. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis kebutuhan, yaitu dengan cara wawancara kepada orang tua, pengisian angket, perencanaan. Menetapkan tujuan. Pada tahap ini ditetapkan tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk ditetapkan berdasarkan hasil dan dari studi pendahuluan, yaitu untuk mengembangkan sebuah produk yang sesuai kebutuhan peserta didik. Menetapkan materi. Pada tahap ini ditentukan materi yang akan dikembangkan dalam produk. Materi ditentukan berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, yaitu materi jurnal penyesuaian. Menyusun instrumen penelitian media. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner yang digunakan untuk menilai kelayakan dari produk yang dikembangkan. Instrumen disusun dengan skala 4 serta dilengkapi lembar komentar atau saran. Pengembangan bentuk awal produk. Pengembangan bentuk awal produk merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat. Pada tahap ini, produk modul dikembangkan sesuai hasil pada tahap kedua. Produk awal divalidasi oleh ahli materi, ahli media. Hasilnya berupa saran, komentar, dan masukan sebagai dasar untuk melakukan revisi terhadap produk yang dikembangkan. Yang keempat adalah uji coba perorangan. Uji coba perorangan ini dilakukan dengan subjek coba sebanyak 3 orang tua. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti melakukan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden dan akan memperoleh isian dari angket beserta saran yang akan dijadikan bahwa penyempurnakan produk awal tersebut. Revisi dari uji coba perorangan. Hasil uji coba perorangan berupa isian angket dan juga saraf digunakan untuk dianalisis kekurangan untuk kemudian segera diperbaiki. Uji coba lapangan. Hasil revisi diuji coba di lapangan dengan subjek uji pelaksanaan satu kelas kelompok B PAUD Anggrek. Ini merupakan uji terakhir yang dilakukan untuk memperoleh isian dari angket beserta saran yang akan dijadikan untuk menyempurnakan produk. Selain itu, hasil dari uji lapangan dilakukan untuk mengetahui keefektifan modul pengasuhan. Revisi. Hasil uji coba lapangan berupa isian angket dan juga akan digunakan untuk analisis. Revisi akhir kemudian dapat diketahui kelayakan dari produk.
modul pengasuhan yang dikembangkan sehingga akan diperoleh produk akhir. Hasil belajar siswa yang telah diperoleh digunakan untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran melalui modul pengasuhan. Produk akhir dan penyebaran. Produk akhir yang dihasilkan yang berupa media pembelajaran, modul pengasuhan untuk meningkatkan partisipasi aktif orang tua ketika belajar di rumah. Produk akhir ini kemudian diberikan atau disebarkan kepada sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Modul pengasuhan guru berbasis parenting yang dikembangkan berdasarkan analisa data, validasi baik ahli materi, ahli media, teman sejawat, dan pendidik berada pada kategori sangat baik. Hasil respon orang tua terhadap modul pengembangan modul parenting untuk meningkatkan partisipasi aktif ketika anak belajar di rumah menunjukkan kategori sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan modul ini layak untuk digunakan dalam penerapan pengembangan modul parenting untuk meningkatkan partisipasi aktif ketika anak belajar di rumah. Kiranya sekian hasil penelitian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.